Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran IPS SMP Syubbanul Waton Tegalrejo kelas 8. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang. Tentunya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama, mendeskripsikan proses penguasaan Jepang terhadap Indonesia. Yang kedua, menganalisis kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis organisasi bentukan Jepang. Kemudian yang keempat, menganalisis sikap bangsa Indonesia terhadap kebijakan Jepang dan kependudukan Jepang di Indonesia. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proses penguasaan Jepang di Indonesia. Awal mula, tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah untuk kepentingan politik dan ekonomi. Jepang merupakan negara industri yang maju, sedangkan Indonesia menjadi daerah pemasaran yang strategis bagi Jepang. Untuk mewujudkan itu, Jepang menggalang kekuatan mencari dukungan bangsa-bangsa Asia. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor sebagai jalan untuk menguasai Asia dari berbagai pintu. Jepang masuk ke Indonesia pertama kali di Kalimantan 11 Januari 1942. Dalam jangka waktu sekitar 2 bulan, Jepang mampu menguasai seluruh wilayah Indonesia dari kekuasaan Belanda. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Jepang menguasai Indonesia pada 1 Maret 1942. Jepang menguasai Jawa dan Belanda pada akhirnya menyerah setelah Perjanjian Kalijati 18 Maret 1942, dan sejak itu Jepang menguasai Indonesia. Adapun dalam surat perjanjian tersebut, pihak ditandatangani oleh Jenderal Terpoorten, yaitu Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Jenderal Imamura pasukan Jepang. Nah, mulai dari itu, maka wilayah Indonesia dikuasai oleh Jepang. Kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, pemerintah Angkatan Darat, Tentara XX 5 untuk Sumatera dan pusatnya di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua, pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta atau Batavia. Dan yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 di daerah Sulawesi dan Kalimantan dan Maluku berpusat di Makassar. Nah, adapun organisasi-organisasi bentukan Jepang, yang pertama adalah Gerakan 3A. Nah, pimpinannya dari orang Indonesia sendiri, yaitu Mr. Samsudin. Tujuan Jepang membentuk Gerakan 3A untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Kemudian, pada prosesnya,
Gerakan 3A tidak dapat menarik simpati rakyat, hingga pada akhirnya gerakan 3A dibubarkan. Kemudian dibentuk lagi organisasi Putra 1 Maret 1943. Adapun pimpinannya ada 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, KH Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya memusatkan potensi rakyat untuk membantu Jepang dalam perang. Tapi pada kenyataannya, di mana para pemimpin-pemimpin 4 serangkai itu mengorganisasikan ini tujuannya untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Jawa Hokukai, dibentuk tahun 1944. Pimpinannya langsung dari Jepang, yang tujuannya untuk menggalang dukungan rela berkorban untuk Jepang. Nah, organisasi semi militer bentukan Jepang. Yang pertama ada Seinendan, dibentuk pada tahun 9 Maret 1943. Tujuannya memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah air. Kemudian ada Fujinkai, himpunan kaum wanita umur 15 tahun ke atas untuk terikat dalam semi militer. Kemudian ada Keibodan, barisan pembantu polisi untuk laki-laki umur 20-25 tahun. Kemudian ada Heiho 1943. Adapun tujuan dari Heiho yaitu organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Kemudian ada organisasi PETA, dibentuk pada 3 Oktober 1943. Pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari pihak Jepang untuk membantu Jepang dalam peperangan. Nah, selain dari membentuk organisasi-organisasi, Jepang juga membuat kegiatan Romusa dan eksploitasi sumber daya alam. Banyak masyarakat Indonesia dijadikan anggota Romusa atau kerja paksa. Tujuannya untuk mencari tenaga kerja yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas perang seperti membangun jembatan, rel kereta api, dan lain-lain. Sebagian besar dari masyarakat Jawa yang dijadikan Romusa dan dikirim sampai ke Malaya dan Thailand. Mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak dan sangatlah menderita. Selain itu, para wanita juga dijadikan wanita penghibur di kamp-kamp atau pos-pos pertempuran Jepang. Selain dari eksploitasi sumber daya manusia, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam. Di Indonesia, Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi dan seluruh usahanya. Di sisi lain, rakyat diminta setor hasil panennya 20%. Hal ini membuat rakyat Indonesia begitu menderita dan menimbulkan musibah kelaparan, bahkan sampai busung lapar. Nah, itu yang terjadi pada masa Romusa dan eksploitasi sumber daya alam. Padahal pada awal kedatangan Jepang mereka menganggap bahwa mereka saudara tua Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya sikap manis Jepang hanya sebentar. Nah, ini yang membuat awal dari perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia. Bahkan dari semua yang berbau milik Belanda itu dihilangkan. Nah, melihat situasi-situasi itu, rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang. Seperti yang pertama, memanfaatkan organisasi buatan Jepang. Mereka, para tokoh pergerakan nasional, memanfaatkan organisasi buatan Jepang untuk komunikasi dengan rakyat dengan tujuan untuk memupuk nasionalisme. Kemudian yang kedua, gerakan bawah tanah. Banyak dari para tokoh melakukan gerakan bawah tanah dengan tujuan agar usaha mereka menyongsong kemerdekaan semakin kuat. Mereka melakukan itu secara sembunyi agar tidak diketahui oleh Jepang. Adapun tokoh-tokoh tersebut seperti Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Nah, kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut golongan radikal
karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Kemudian perlawanan bersenjata. Perlawanan ini dilakukan di berbagai daerah seperti di Aceh, Jawa Barat, Indramayu, dan Blitar. Dan yang terbesar dalam perlawanan melawan Jepang yaitu adalah perlawanan di Blitar, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Peta yang dipimpin oleh Supriyadi pada 14 Februari 1945. Nah, itu adalah perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah atau melawan Jepang, yang mana usaha mereka agar Indonesia merdeka. Nah, dari berbagai perjuangan-perjuangan itu, seperti yang Bapak sebutkan, bahwasannya perlawanan terbesar terhadap Jepang yaitu pada perlawanan Peta di Blitar. Banyak para pejuang yang ditangkap dan diadili di mahkamah militer di Jakarta. Beberapa seperti Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Sunanto, Sudarmo, dan Supriyadi sendiri sebagai pemimpin yang sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Oke, sampai sini. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cari materi dalam berbagai referensi, baik di buku maupun di Google, sehingga kalian bisa lebih memahami apa yang Bapak sampaikan. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Semoga sukses untuk kalian semua. Tetap semangat. Dan masih ada tugas untuk kalian, bisa kalian kerjakan setelah kalian mendengarkan materi apa yang Bapak sampaikan tadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.